Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Aldi Dwi Saputra, NPP 361636. Di sini saya ingin menjelaskan materi terkait sejarah pemerintahan Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya sistem pemerintahan itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidensial, yakni sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk masa jabatan tertentu dan tidak bergantung pada parlemen. Ciri-ciri pada sistem pemerintahan presidensial yakni presiden memegang kekuasaan eksekutif. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui lembaga pemilih. Yang ketiga, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dan yang keempat, masa jabatan presiden telah ditentukan. Dan yang terakhir, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial yakni Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Yang kedua ada sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem yang menempatkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan kepala negara dijabat oleh raja atau presiden. Ciri-ciri ialah kekuasaan eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Dan yang terakhir, kepala negara hanya memiliki fungsi seremonial. Negara yang menganutnya ialah Inggris, Jepang, Malaysia, dan India. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem semi-presidensial merupakan gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Ciri-cirinya ialah presiden berperan sebagai kepala negara. Yang kedua, perdana menteri bertugas sebagai kepala pemerintahan. Yang ketiga, presiden dan parlemen memiliki pengaruh dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, terdapat pembagian tugas antara presiden dan perdana menteri. Contoh negaranya ialah Prancis, Rusia, dan Ukraina. Yang keempat ialah sistem pemerintahan monarki. Sistem pemerintahan monarki adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja, ratu, sultan, atau kaisar yang memperoleh kekuasaan berdasarkan keturunan. Jenis monarki ada dua, yakni monarki absolut. Apakah monarki absolut itu? Monarki absolut ialah raja memiliki kekuasaan penuh. Contoh, Arab Saudi, Brunei Darussalam. Yang kedua ada monarki konstitusional. Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Contohnya Inggris, Jepang, dan Thailand. Ciri-cirinya ialah jabatan kepala negara diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua, raja atau ratu menjadi simbol persatuan negara. Yang ketiga, kekuasaan dapat bersifat mutlak atau dibatasi oleh undang-undang. Yang kelima, sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan republik adalah sistem pemerintahan yang kepala negaranya dipilih untuk masa jabatan tertentu dan tidak berdasarkan keturunan. Ciri-cirinya ialah kepala negara dipilih melalui pemilu. Yang kedua, masa jabatan kepala negara terbatas. Yang ketiga, kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang keempat, pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi. Contoh negaranya ialah Indonesia, Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Selatan. Yang keenam, sistem pemerintahan otoriter. Sistem pemerintahan otoriter adalah sistem yang kekuasaan pemerintahannya terpusat pada satu orang atau kelompok tertentu dengan pembatasan terhadap kebebasan masyarakat. Ciri-cirinya ialah kekuasaan sangat terpusat. Yang kedua, partisipasi politik rakyat dibatasi, kebebasan berpendapat dan pers dibatasi, pemerintah memiliki kontrol yang kuat terhadap kehidupan masyarakat. Pemilu, jika ada, umumnya tidak sepenuhnya bebas. Contoh negara, Korea Utara, Belarus, Eritrea. Kesimpulan, setiap sistem pemerintahan memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dalam bentuk negara republik, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara,
sekaligus kepala pemerintahan dan dipilih oleh rakyat. Yang kedua, yakni terkait sejarah sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan hingga sekarang. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik, konstitusi yang berlaku, serta perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pada masa awal kemerdekaan, sekitar 1945 hingga 1949, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, sejak November 1945, praktik pemerintahan berubah menjadi parlementer karena kabinet bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP. Ciri-cirinya ialah presiden sebagai kepala negara. Yang kedua, Perdana Menteri memimpin kabinet. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, pada masa Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS pada tahun 1949 hingga 1950. Setelah konferensi meja bundar atau disingkat KMB, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS menetapkan atau menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Ciri-cirinya, presiden hanya sebagai kepala negara. Yang kedua, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Sementara 1950. Yang kedua, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Ciri-cirinya, kedudukan kabinet sangat bergantung pada dukungan parlemen. Sering terjadi pergantian kabinet, stabilitas pemerintahan kurang terjaga. Yang keempat, pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia kembali menggunakan sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya kekuasaan presiden sangat dominan. Ciri-cirinya, presiden memiliki kekuasaan yang besar, peran partai politik dan parlemen berkurang, serta pemerintahan lebih terpusat. Yang kelima, masa Orde Baru, kurun waktu 1966 hingga 1998, yakni dipimpin oleh Presiden Soeharto, tetap menggunakan sistem presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-cirinya, kekuasaan presiden sangat kuat, stabilitas politik dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas. Kehidupan politik dan demokrasi masih terbatas. Yang keenam, masa reformasi 1998 hingga sekarang. Dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali, yakni dari tahun 1999 hingga tahun 2002. Sistem pemerintahan tetap presidensial, tetapi dengan prinsip demokrasi yang lebih kuat. Ciri-cirinya ialah presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Adanya pemisahan kekuasaan yang lebih jelas. DPR, DPD, dan lembaga negara lainnya memiliki fungsi yang lebih seimbang. Kebebasan berpendapat dan demokrasi semakin berkembang. Kesimpulan, sejak kemerdekaan, Indonesia pernah menerapkan sistem parlementer dan sistem presidensial. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hasil amandemen dengan prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang. Materi yang ketiga yakni pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat,
serta cara pemerintah menjalankan fungsi dan kewenangan untuk mencapai tujuan negara. Pengertian pemerintahan sebagai ilmu. Pemerintahan sebagai ilmu merupakan disiplin ilmu yang mengkaji organisasi dan lembaga pemerintahan, fungsi dan tugas pemerintah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan publik, dan yang terakhir hubungan pemerintah dengan warga negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Objek kajian dalam ilmu pemerintahan yakni pemerintahan sebagai penyelenggara negara, yang kedua kekuasaan pemerintah dan pelaksananya, yang ketiga kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, yang keempat hubungan pemerintah dengan masyarakat, yang kelima pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Tujuan ilmu pemerintahan yakni memahami cara kerja pemerintahan, yang kedua meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, yang ketiga menciptakan pelayanan publik yang baik, yang keempat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang terakhir mendukung terciptanya pemerintah yang demokratis, transparan, serta akuntabel. Ciri-ciri ilmu pemerintahan bersifat sistematis dan ilmiah, memiliki objek kajian yang jelas, menggunakan metode penelitian dalam menganalisis masalah pemerintahan, berkaitan erat dengan ilmu politik, hukum, administrasi negara, dan sosiologi. Yang terakhir, berorientasi pada pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi ilmu pemerintahan yakni fungsi teoritis, mengembangkan konsep dan teori menggunakan pemerintahan. Yang kedua, fungsi praktis, memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga, fungsi analitis, menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam pemerintahan. Yang keempat, fungsi prediktif, memperkirakan dampak dari kebijakan dan perkembangan pemerintahan di masa depan. Kesimpulannya, pemerintahan sebagai ilmu adalah disiplin ilmu yang mempelajari penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan serta mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerintahan yang baik, good governance. Selanjutnya, aliran ilmu pemerintahan, Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Dalam perkembangan ilmu pemerintahan, terdapat dua aliran utama yang mempengaruhi cara pandang terhadap pemerintahan, yaitu aliran Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Yang pertama, aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon. Aliran Anglo-Saxon berkembang di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Aliran ini memandang pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik dan administrasi publik. Ciri-ciri aliran Anglo-Saxon: menitikberatkan pada fungsi dan proses pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan dipandang sebagai aktivitas untuk melayani masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan pelayanan publik. Pendekatannya lebih empiris dan praktis. Ilmu pemerintahan dianggap sebagai bagian dari ilmu politik dan administrasi negara. Fokus kajiannya yakni kebijakan publik, administrasi pemerintahan, hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sistem politik dan proses pengambilan keputusan. Tokoh-tokohnya yakni Woodrow Wilson, Frank G. Goodenough, Dwight Waldo. Yang kedua, aliran ilmu pemerintahan Eropa kontinental. Aliran Eropa kontinental berkembang di negara-negara seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan Italia. Aliran ini memandang ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan berkaitan erat dengan hukum tata negara. Ciri-ciri aliran Eropa kontinental yakni menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan negara. Pemerintah dipandang sebagai pelaksana kekuasaan negara. Pendekatannya lebih normatif dan yuridis, menekankan struktur, wewenang, dan organisasi pemerintahan. Ilmu pemerintahan dipandang sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Fokus kajiannya yakni hukum tata negara, organisasi pemerintahan, kewenangan lembaga negara, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sistem administrasi negara. Tokoh-tokohnya ialah Van Vollenhoven, Logeman, R. Cranebrook. Perbedaan aliran Anglo-Saxon dan Eropa kontinental dalam segi aspek negara berkembang. Anglo-Saxon yakni Inggris dan Amerika Serikat, sedangkan Eropa kontinental yakni Belanda, Jerman, dan Prancis.
dalam aspek pendekatan. Anglo-Saxon praktis dan empiris, sedangkan Eropa kontinental normatif dan yuridis. Pada aspek fokus utama, Anglo-Saxon fungsi dan proses pemerintahan, sedangkan Eropa kontinental struktur dan kewenangan pemerintahan. Pada aspek hubungan ilmu, Anglo-Saxon bagian dari ilmu politik dan administrasi publik, sedangkan Eropa kontinental ilmu yang berdiri sendiri. Dan yang terakhir, aspek tujuan utama, Anglo-Saxon yakni untuk pelayanan publik dan efektif, sedangkan Eropa kontinental yakni untuk penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Kesimpulannya, aliran Anglo-Saxon menekankan pemerintahan sebagai proses pelayanan publik dan bagian dari ilmu politik serta administrasi negara, sedangkan aliran Eropa kontinental memandang pemerintahan sebagai ilmu yang mandiri dengan penekanan pada aspek hukum, organisasi, dan pelaksanaan kekuasaan negara. Kedua aliran tersebut memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pemerintahan modern. Selanjutnya, yakni pemerintah daerah, dan pembagian wilayah. Yang pertama, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintahan daerah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang terakhir mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah. Yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah. Yang selanjutnya asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang kedua ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Unsur pemerintah daerah yakni ada pemerintah provinsi yang dipimpin langsung oleh gubernur, dibantu oleh wakil gubernur dan perangkat daerah. Yang kedua, pemerintah kabupaten dipimpin oleh bupati, dibantu oleh wakil bupati dan perangkat daerah. Pemerintah kota dipimpin oleh wali kota dan juga sama dibantu oleh wali kota dan perangkat daerah. Fungsi pemerintahan daerah menyelenggarakan pengurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjalankan pembangunan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah, mengelola keuangan dan sumber daya daerah. Selanjutnya ada pembagian wilayah di Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama ada provinsi, merupakan wilayah administratif tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang gubernur, dan pada saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi. Yang kedua, kabupaten dan kota, merupakan wilayah administratif tingkat 2 yang dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Indonesia memiliki lebih dari 500 kabupaten dan kota. Yang ketiga yakni kecamatan, merupakan bagian dari kabupaten atau kota dan dipimpin oleh seorang camat. Desa dan kelurahan, desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan kelurahan dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh pemerintah. Hierarki pembagian wilayah di Indonesia Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Kesimpulannya, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan di daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah, sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah berdasarkan perangkat daerah yang menjalankan pemerintahan tersebut. Dalam penyelenggaraannya, wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan untuk memudahkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terdapat 3 asas utama yang menjadi dasar hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama adalah desentralisasi.
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan desentralisasi yakni meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, mewujudkan pemerataan pembangunan. Ciri-ciri desentralisasi: wewenang diserahkan kepada daerah. Daerah memiliki hak mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi daerah. Kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangannya. Contoh desentralisasi: pemerintah provinsi menetapkan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah kabupaten atau kota mengelola pendidikan dan kesehatan sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Yang kedua yakni dekonsentrasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di daerah. Tujuan dekonsentrasi yakni mempermudah pelaksanaan tugas pemerintah pusat di daerah. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Yang ketiga, mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ciri-ciri dekonsentrasi yakni kewenangan tetap menjadi milik pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas dilakukan oleh pejabat atau instansi pusat yang berada di daerah. Pejabat pelaksana bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Contoh dekonsentrasi: gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas kementerian di daerah. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional melaksanakan pembangunan jalan nasional di daerah. Tugas bantuan. Tugas bantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau desa, dan dari pemerintah daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada pihak yang menugaskan. Tujuan tugas bantuan yakni membantu pelaksanaan program pemerintah, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan kerjasama antara pusat dan daerah. Ciri-ciri tugas bantuan yakni bersifat penugasan, bukan penyerahan kewenangan. Pelaksana wajib mempertanggungjawabkan hasil pemelaksanaan kepada pemberi tugas. Kewenangan tetap berada pada pihak yang memberi tugas. Contoh tugas pembantuan yakni pemerintah pusat menugaskan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi nasional. Pemerintah provinsi menugaskan pemerintah kabupaten atau kota untuk melaksanakan program tertentu. Pemerintah kabupaten atau memberikan tugas kepada pemerintah desa untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Kesimpulannya, desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pejabat atau instansi pusat di daerah. Tugas pembantuan merupakan penugasan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada daerah atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tetap mempertanggungjawabkannya kepada pihak yang bertugas. Perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis. Sistem pemerintahan setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut terlihat dari kedudukan kepala negara, kepala pemerintahan, hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta cara pemilihan pemimpinnya. Yang pertama, sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri-cirinya ialah bentuk negara, Republik Kesatuan. Kepala negara dan kepala pemerintahan dijabat oleh presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada rakyat melalui pemilihan umum. Yang kedua, sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Ciri-cirinya ialah bentuk negara Republik Federal. Kepala negara dan kepala pemerintah dijabat oleh presiden. Presiden dipilih secara tidak langsung melalui Electoral College. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan secara tegas. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen, dan parlemen tidak dapat menjatuhkan presiden melalui mosi tidak percaya. Yang ketiga, sistem pemerintahan Inggris. Inggris
menganut sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk negara monarki konstitusional. Ciri-cirinya ialah kepala negara adalah raja atau ratu, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Perdana menteri berasal dari partai mayoritas di parlemen. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Kepala negara hanya berperan sebagai simbol negara. Yang keempat, sistem pemerintahan Prancis. Prancis menganut sistem pemerintahan semi-presidensial, yaitu gabungan antara sistem presidensial dan parlementer. Ciri-cirinya ialah kepala negara adalah presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan presiden dipilih langsung oleh rakyat, perdana menteri diangkat oleh presiden. Kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada parlementer. Kesimpulannya, Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama menganut sistem presidensial, tetapi Amerika Serikat berbentuk negara federal, sedangkan Indonesia berbentuk negara kesatuan. Inggris menganut sistem parlementer, di mana perdana menteri memegang kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Dan sedangkan Prancis menganut sistem semi-presidensial yang menggabungkan unsur sistem presidensial dan parlementer dengan pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Yang selanjutnya ialah pemahaman cohabitation dalam sistem pemerintahan Prancis dan bagaimana dengan Indonesia. Pengertian cohabitation adalah sistem pemerintahan Prancis. Cohabitation adalah keadaan dalam sistem pemerintahan semi-presidensial Prancis ketika presiden dan perdana menteri berasal dari partai politik atau koalisi yang berbeda, sehingga keduanya harus berbagi kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini terjadi karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana menteri diangkat oleh presiden, tetapi harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen. Jika partai presiden tidak menguasai mayoritas parlemen, presiden terpaksa menunjuk perdana menteri dari partai oposisi atau partai yang menguasai parlemen. Bagian kekuasaan dalam masa cohabitation. Presiden lebih berperan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, hubungan internasional, sedangkan perdana menteri lebih berperan dalam bidang kebijakan dalam negeri, ekonomi, administrasi pemerintahan sehari-hari. Contoh cohabitation di Prancis pernah terjadi pada masa François Mitterrand dengan Jacques Chirac. Yang selanjutnya ada pada masa Jacques Chirac dengan Lionel Jospin. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tidak mengenal konsep cohabitation karena Indonesia mengenal sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ciri-ciri yang menyebabkan cohabitation tidak terjadi di Indonesia, yakni presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia tidak memiliki jabatan perdana menteri. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada DPR. Presiden tidak harus memilih menteri dari partai mayoritas di DPR. Namun, dalam praktik politik Indonesia, terdapat koalisi pemerintahan, yaitu kerjasama antara beberapa partai politik untuk mendukung presiden. Apabila terdapat partai oposisi menguasai sebagian besar kursi DPR, hubungan antara DPR dan presiden dan DPR dapat menjadi kurang harmonis. Meskipun demikian, kondisi tersebut bukanlah cohabitation, karena tidak ada pembagian kekuasaan antara presiden dan perdana menteri. Kesimpulannya, cohabitation adalah sistem pemerintahan Prancis merupakan keadaan ketika presiden dan perdana menteri berasal dari kekuatan politik yang berbeda, sehingga terjadi pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Sementara itu, Indonesia tidak mengenal cohabitation karena menganut sistem presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan tidak terdapat jabatan perdana menteri. Selanjutnya ada sejarah pembentukan sistem pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa reformasi. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari masa kerajaan, penjajahan, kemerdekaan, hingga era reformasi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan konstitusi yang berlaku pada setiap periode. Yang pertama, pada masa kerajaan, sebelum kedatangan bangsa Barat. Pada masa kerajaan, sistem pemerintahan Indonesia berbentuk monarki, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan raja atau sultan, yang memimpin pemerintahan secara turun-temurun. Ciri-cirinya ialah raja atau sultan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan bersifat turun-temurun. Pemerintahan berpusat pada kerajaan dan rakyat wajib tunduk kepada penguasa. Contoh kerajaan, yakni Kerajaan Sriwijaya,
Majapahit, serta Mataram. Masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1602 hingga 1942. Pada masa kolonial Belanda, pemerintah Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik. Ciri-cirinya ialah kekuasaan berada di tangan gubernur jenderal. Yang kedua, pemerintah dijalankan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Yang ketiga, rakyat Indonesia tidak memiliki hak politik yang luas. Dan yang terakhir, seluruh kebijakan ditentukan oleh pemerintah Belanda. Yang ketiga, masa pendudukan Jepang sekitar tahun 942 hingga 1945. Pemerintahan Jepang bersifat militer dan sangat terpusat. Ciri-cirinya, pemerintah dikendalikan oleh militer Jepang. Mobilisasi rakyat dilakukan oleh kepentingan perang. Dan yang terakhir, muncul berbagai organisasi yang menjadi cikal bakal pemerintahan Indonesia merdeka. Yang keempat, pada masa awal kemerdekaan, kurun waktu 45 hingga 49. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dan menganut sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam praktiknya, sempat berkembang sistem parlementer. Ciri-cirinya ialah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Adanya kabinet yang memimpin Perdana Menteri. Pemerintahan menghadapi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yang kelima, pada masa Republik Indonesia Serikat Paris kisaran 1949 hingga 1950. Sebagai hasil konferensi Medan Bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal. Ciri-cirinya ialah bentuk negara federal, sistem pemerintahan parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri. Yang keenam, masa demokrasi liberal, yakni kurun waktu 1950 hingga 1959. Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Sementara 1950. Ciri-cirinya ialah sistem pemerintahan parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Sering terjadi pergantian kabinet. Stabilisasi pemerintah kurang terjaga. Yang ketujuh, pada masa demokrasi terpimpin, kurun waktu 59 hingga 65. Setelah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang 1945. Ciri-cirinya ialah presiden, sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan presiden sangat dominan. Peran partai politik dan parlemen berkurang. Yang ke-8, pada masa era Orde Baru 66 hingga 98. Pemerintah Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan tetap berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri-cirinya ialah sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan eksekutif sangat kuat, menitikberatkan pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Kehidupan demokrasi masih terbatas. Yang ke-9, masa reformasi pada tahun 98 hingga sekarang. Era reformasi dimulai setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 98. Ciri-cirinya ialah sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 periode. Yang selanjutnya adalah perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia dengan beberapa negara di dunia. Setiap negara memiliki bagian tingkat pemerintahan yang berbeda, sesuai dengan bentuk negara, luas wilayah, dan sistem administrasi yang dianut. Berikut perbandingan tingkat pemerintahan Indonesia dengan beberapa negara lainnya. Negara Indonesia, tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan. Negara Jepang, prefektur, kota atau kabupaten, distrik, desa. Korea Selatan, provinsi, kota metropolitan, kota atau kabupaten, kecamatan, dan desa. Cina, provinsi, prefektur, kabupaten, kota atau kecamatan, dan baru desa. India, negara bagian, distrik, taluk atau tehsil, desa. Negara kesatuan tanpa pembagian daerah otonom, dibagi menjadi beberapa distrik administratif. Malaysia, negara bagian, distrik, mukim atau kampung. Brunei Darussalam, distrik, mukim, kampung. Timor Leste, munisipalitas, pos administratif, suku. Amerika Serikat, negara bagian, county, kota atau township. Belanda, provinsi, munisipalitas. Inggris, negara bagian konstituen, county, distrik, Paris. Rusia,
subjek federal, distrik, kota atau kabupaten. Thailand, provinsi, distrik, subdistrik, desa. Laos, provinsi, distrik, desa. Perbandingan dengan Indonesia. Negara yang memiliki tingkat pemerintahan hampir sama dengan Indonesia yakni Jepang, Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Kamboja. Negara-negara tersebut memiliki bagian wilayah berlapis dari tingkat provinsi hingga desa atau wilayah terkecil. Yang kedua, negara federal. Beberapa negara memiliki sistem federal, sehingga tingkat pemerintahan utamanya adalah negara bagian atau subjek federal, seperti Amerika Serikat, India, Rusia, dan Malaysia. Pada negara federal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan negara kesatuan seperti Indonesia. Negara dengan tingkat pemerintahan sederhana, yakni Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Laos, dan Vietnam. Kesimpulannya, Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang terdiri atas provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Dibandingkan negara lain, struktur tersebut tergolong cukup lengkap dan berlapis. Negara-negara dengan wilayah luas seperti Amerika Serikat, India, dan Rusia umumnya menggunakan sistem federal, sedangkan negara-negara dengan wilayah yang lebih kecil seperti Singapura dan Brunei Darussalam memiliki pembagian wilayah yang lebih sederhana. Dengan demikian, tingkat pemerintahan setiap negara disesuaikan dengan bentuk negara, luas wilayah, dan kebutuhan administrasi masing-masing. Selanjutnya, lembaga kenegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Fungsi dan wewenang: mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Keanggotaan yakni anggota DPR dan anggota DPD. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi legislasi yakni membentuk undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran, menetapkan APBN. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Wewenangnya yakni membahas dan menyetujui rancangan undang-undang. Yang kedua, mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memberikan persetujuan terhadap APBN. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD. Fungsi dan wewenangnya ialah mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Yang kedua, memberikan pertimbangan kepada rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Kedudukannya sebagai Presiden sebagai kepala negara, Presiden sebagai kepala pemerintahan. Wewenangnya ialah memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat dan memberhentikan menteri, menetapkan peraturan pemerintahan, memegang kekuasaan tertinggi atas TNI, menyatakan perang dan membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Fungsinya ialah menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, yakni wewenangnya mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam pemberian gerasi dan rehabilitasi. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Wewenangnya ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Yang ketujuh, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Fungsinya ialah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Wewenangnya ialah memeriksa penggunaan APBN dan APBD, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedelapan, Komisi Yudisial atau KAI. Fungsinya ialah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenangnya ialah mengusulkan pengangkatan hakim agung terhadap DPR, mengawasi perilaku hakim. Organ lapis pertama yakni lembaga tinggi negara. Organ lapis pertama adalah lembaga-lembaga negara yang berkedudukan, fungsi, dan kewenangannya diatur secara langsung oleh dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Lembaga-lembaga ini sering disebut sebagai lembaga tinggi negara dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara. Fungsi dan wewenangnya ialah menjalankan pemerintahan negara, menetapkan kebijakan nasional, dan mengangkat dan memberhentikan menteri. Kedudukannya ialah sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislatif, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan.
Wewenangnya ialah membentuk undang-undang berdasarkan presiden, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Fungsi dan wewenangnya ialah mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah, memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai masalah otonomi daerah. Yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Fungsi dan wewenangnya ialah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang menjaga tegaknya konstitusi. Wewenangnya ialah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan atau antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Fungsi dan wewenangnya ialah mengadili perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketujuh adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Fungsi dan wewenang yakni memeriksa pengelolaan APBN dan APBD, menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Yang kedua atau selanjutnya ialah organ lapis kedua atau lembaga negara. Organ lapis kedua adalah lembaga negara yang dibentuk dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan perundang-undangan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi khusus dalam bidang eksekutif, pertahanan, keamanan yudisial, pemilu, dan moneter. Pertama, Menteri Negara. Membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan. Memimpin kementerian sesuai bidang tugasnya. Bertanggung jawab kepada presiden. Kedua, ada TNI. Bertugas mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah NKRI. Terdiri atas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Ketiga, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Tugasnya yakni sebagai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, Komisi Yudisial, yakni mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang kelima, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, menjalankan atau menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional, bersifat nasional, tetap dan mandiri, menjamin pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bank Sentral. Di Indonesia dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai rupiah. Selanjutnya adalah organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai belit presiden. Organisasi pemerintahan yang dibentuk sebagai belit atau kebijakan. Presiden adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh presiden untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu. Ciri-cirinya ialah dibentuk berdasarkan kebijakan presiden. Kedua, membantu pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu. Contohnya adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau disingkat BPIP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara. Yang selanjutnya, organ lapis kedua, lembaga daerah. Organ lapis kedua pada tingkat daerah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga-lembaga ini berperan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah masing-masing. Yang pertama, pemerintahan daerah provinsi. Dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan tingkat provinsi, bekerja sama dengan DPRD provinsi dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah. Yang kedua, gubernur sebagai kepala daerah provinsi, memimpin penyelenggaraan pemerintahan provinsi, mewakili pemerintah pusat di daerah. Yang ketiga, DPRD provinsi, lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi, membentuk peraturan daerah atau perda bersama gubernur, melaksanakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang keempat, pemerintahan daerah kabupaten, dipimpin oleh bupati, menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten, bekerja sama dengan DPRD kabupaten. Selanjutnya, bupati, kepala daerah kabupaten, pemimpin pelaksanaan pemerintahan dalam pembangunan
di kabupaten. DPRD Kabupaten, lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang selanjutnya, pemerintahan daerah kota, dipimpin oleh wali kota, menyelenggarakan urusan pemerintahan tingkat kota, bekerjasama dengan DPRD kota. Yang selanjutnya, wali kota, kepala daerah kota, memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kota. Selanjutnya, DPRD kota, lembaga perwakilan rakyat di tingkat kota, menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Contoh pada lembaga daerah dengan 3 subcabang, provinsi, kabupaten, dan kota. Selanjutnya, lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah lembaga negara yang keberadaan, tugas, wewenang, dan strukturnya ditetapkan melalui undang-undang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ciri-cirinya ialah dibentuk melalui undang-undang, memiliki tugas dan kewenangan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung fungsi pemerintahan, pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum, bertanggung jawab sesuai mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Contohnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selanjutnya, lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden. Lembaga kenegaraan yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden atau Perpres adalah lembaga negara yang dibentuk oleh presiden untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintahan tertentu. Pembentukannya didasarkan pada kewenangan presiden yang dituangkan dalam peraturan presiden. Ciri-cirinya ialah dibentuk melalui peraturan presiden atau Perpres, membantu presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memiliki tugas khusus sesuai bidang yang ditangani, dapat dibantu atau dibubarkan oleh presiden sesuai kebutuhan. Contohnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Dewan Ketahanan Nasional, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Selanjutnya, sistem pemerintahan di level provinsi. Pemerintahan provinsi merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh gubernur berdasarkan DPRD provinsi. Pemerintahan provinsi memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai prinsip otonomi daerah. Unsur struktur pemerintahan provinsi, yakni gubernur sebagai kepala daerah provinsi, memimpin penyelenggaraan pemerintahan provinsi, melaksanakan kebijakan daerah dan kebijakan pemerintahan pusat di wilayah provinsi. Yang kedua, wakil gubernur, membantu gubernur dalam menjalankan tugas pemerintahan, menggantikan gubernur apabila berhalangan. Yang ketiga, DPRD provinsi, lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi, memiliki tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Bersama gubernur menetapkan peraturan daerah atau Perda. Selanjutnya, sekretariat daerah provinsi, dipimpin oleh sekretaris daerah atau Sekda, bantu gubernur dalam koordinasi administrasi pemerintahan. Selanjutnya, perangkat daerah, terdiri atas dinas daerah, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan sebagainya. Badan daerah, Bapeda, BKD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP. Selanjutnya, struktur pemerintahan di level kabupaten. Struktur pemerintahan di tingkat kabupaten dipimpin oleh bupati sebagai kepala daerah dan dibantu oleh berbagai perangkat daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan. Susunannya meliputi 1. Bupati sebagai kepala pemerintahan berdaerah kabupaten, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dibantu oleh wakil bupati. Yang kedua, wakil bupati, membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengkoordinasikan pelayanan atau pelaksanaan tugas perangkat daerah, menggantikan bupati apabila berhalangan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD Kabupaten, lembaga legislatif daerah, memiliki fungsi legislasi, yakni membentuk peraturan daerah atau Perda. Yang kedua, fungsi anggaran, membahas dan menyetujui APBD. Yang ketiga, yakni fungsi pengawasan, mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Yang keempat, sekretariat daerah atau Sekda, dipimpin oleh sekretaris daerah, yakni membantu bupati dalam penyusunan kebijakan atau koordinasi perangkat daerah. Yang kelima, perangkat daerah, terdiri atas dinas daerah, contohnya dinas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan sosial. Badan daerah, contohnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat Bapeda,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM BKPSDM, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Selanjutnya Inspektorat Daerah melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang keenam, Kecamatan dipimpin oleh camat, merupakan perangkat daerah yang membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Yang ketujuh, Desa atau Kelurahan. Desa dipimpin oleh kepala desa, dibantu dan oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Yang selanjutnya adalah kelurahan, dipimpin oleh lurah, bertanggung jawab kepada camat. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Struktur ini dapat dijadikan poin utama dalam pembuatan presentasi. Selanjutnya, struktur pemerintahan di level kota. Struktur pemerintahan di tingkat kota dipimpin oleh wali kota sebagai kepala daerah dan dibantu oleh berbagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Susunannya meliputi wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah kota, bertugas memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, bertanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dibantu oleh wakil wali kota. Yang kedua, wakil wali kota membantu wali kota dalam menjalankan tugas pemerintahan, mengkoordinasikan perangkat daerah, menggantikan wali kota apabila berhalangan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD Kota, merupakan lembaga legislatif daerah kota, memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Yang keempat, Sekretariat Daerah atau Sekda, dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membantu wali kota dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas pemerangkat daerah. Yang kelima, perangkat daerah terdiri atas dinas daerah, contohnya dinas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan sosial. Selanjutnya, badan daerah, contohnya badan perencanaan pembangunan daerah, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, badan kepegawaian dan pengembangan SDM. Yang selanjutnya, inspektorat daerah melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kota. Yang selanjutnya, kecamatan dipimpin oleh camat, membantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan. Selanjutnya, kelurahan dipimpin oleh lurah, bertanggung jawab kepada camat, menyelenggarakan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, struktur pemerintahan di level kecamatan. Struktur pemerintahan di tingkat kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah atau kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat dan bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Susunannya meliputi camat, pemimpin pemerintahan di tingkat kecamatan, bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretaris daerah, mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kecamatan. Yang kedua, sekretaris kecamatan atau disingkat oleh yakni Sekcam, membantu camat dalam bidang administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Seksi-seksi kecamatan dipimpin oleh kepala seksi atau kasih, antara lain seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, dan pelayanan umum. Yang keempat, kelompok jabatan fungsional terdiri atas pegawai yang memiliki keahlian tertentu sesuai bidang tugasnya, membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan masyarakat. Yang kelima, kelurahan atau desa merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Yang dipimpin oleh lurah untuk kelurahan, kepala desa untuk desa. Intinya, kecamatan merupakan perangkat daerah, kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa atau kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang selanjutnya, struktur pemerintahan di level kelurahan. Struktur pemerintahan di tingkat kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Susunannya meliputi lurah, pemimpin pemerintahan di tingkat kelurahan. Yang kedua, bertanggung jawab kepada camat. Yang ketiga, menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan. Yang kedua, sekretariat kelurahan dipimpin oleh sekretaris kelurahan atau seklur, membantu lurah dalam urusan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. Sistem kelurahan dipimpin oleh kepala seksi atau kasih yang awalnya terdiri atas seksi kepemerintahan, seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,
seksi kesejahteraan sosial dan pelayanan umum. Selanjutnya, kelompok jabatan fungsional terdiri atas pegawai yang memiliki keahlian tertentu sesuai bidang tugasnya, membantu pelaksanaan tugas pemerintahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, rukun warga atau RW, membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, membawahi beberapa rukun tetangga. Yang keenam, rukun tetangga, organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah RW, membantu pelayanan administrasi dan menjaga kerukunan warga. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat di wilayah perkotaan dengan struktur yang dipimpin oleh lurah serta didukung oleh sekretariat, seksi dan lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW. Selanjutnya, struktur pemerintahan di level desa. Struktur pemerintahan di tingkat desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa serta lembaga desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Susunannya meliputi anggota kepala desa, pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, dipimpin langsung oleh masyarakat desa, memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa, lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, membahas dan menyepakati perancangan peraturan desa bersama kepala desa, mengawasi kinerja kepala desa. Yang ketiga, sekretariat desa, dipimpin oleh sekretariat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi dan tata usaha. Unsur sekretariat desa yakni kepala urusan tata usaha dan umum, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, dan yang keempat, pelaksanaan teknis, dipimpin oleh kepala seksi atau kasih yang umumnya terdiri atas kasih pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Yang kelima, pelaksana kewilayahan, dipimpin oleh kepala dusun atau kadus yang bertugas membantu kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah dusun. Yang keenam, lembaga pemasyarakatan desa, yakni meliputi rukun tetangga RT, rukun warga RW, pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK, Karang Taruna, lembaga kepemberdayaan masyarakat desa atau disingkat LPMD. Inti struktur pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin pemerintahan desa yang dibantu oleh perangkat desa, sekretaris desa, kaur, kasih, dan kepala dusun, serta didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD sebagai lembaga yang menjalankan fungsi permusyawaratan dan pengawasan di tingkat desa. Struktur ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yang partisipatif dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Selanjutnya, struktur lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa atau disingkat LKD merupakan wadah partisipasi masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, pemerintah desa, dipimpin oleh kepala desa, membina dan mengkoordinasikan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa. Yang kedua, lembaga pemberdayaan masyarakat desa atau disingkat LPMD. Yang ketiga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Yang keempat, Karang Taruna. Yang kelima, rukun warga atau disingkat RW. Yang keenam, rukun tetangga atau disingkat RT. Yang ketujuh, pos pelayanan terpadu atau posyandu. Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai mitra pemerintah desa dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kehidupan sosial di tingkat desa. Selanjutnya, struktur kelembagaan kemasyarakatan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) merupakan wadah partisipatif masyarakat yang dibentuk untuk membantu pemerintah di kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kepada warga. Yang pertama, pemerintah kelurahan dipimpin oleh lurah, membina dan mengkoordinasikan kegiatan lembaga kemasyarakatan di wilayah kelurahan. Yang kedua, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Yang ketiga, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Yang keempat, Karang Taruna. Yang kelima, rukun warga atau disingkat RW. Yang keenam, rukun tetangga, disingkat RT. Yang ketujuh, pos pelayanan terpadu atau posyandu. Inti struktur lembaga kemasyarakatan kelurahan. Lembaga kemasyarakatan kelurahan merupakan mitra pemerintahan kelurahan yang berfungsi meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat melalui organisasi seperti LPMK, PKK, Karang Taruna, RW, RT, dan Posyandu. Sekian dari penjelasan saya terkait materi sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.